Itu adalah momen yang sangat sulit saat aku berada di level tertinggi sepak bola dan tiba-tiba terjun ke level paling rendah dalam hidupku. Marco van Basten resmi dinobatkan sebagai pemain terbaik dunia melalui penghargaan Ballon d'Or pada usia 28 tahun. Namun belum juga usianya menyentuh angka 29 tahun, dia tiba-tiba telah memainkan pertandingan terakhirnya. Kisah yang dialami Marco van Basten barangkali menjadi riwayat paling menyayat hati bagi seluruh penggemar sepak bola sejati. Betapa tidak, dia dipaksa untuk meninggalkan dunia yang paling dicintainya saat orang-orang masih begitu semangat mencintainya. Namun meski takdir memaksanya untuk mengakhiri karir di usia 28 tahun, Marco van Basten telah berhasil meninggalkan warisan yang begitu hebat. Sebagai salah satu bomber paling mematikan dalam sejarah sepak bola, pria kelahiran Utrecht, Belanda ini mampu menciptakan sebanyak 277 gol dalam 373 pertandingan yang dimainkan. Itu berarti persentase golnya mencapai 74% per laga. Selain itu, sejumlah tim yang dibelanya seperti Ajax Amsterdam, AC Milan hingga timnas Belanda sukses dibawanya meraih kejayaan tertinggi. Marco van Basten adalah penyerang yang akan memberi jaminan gol dan gelar juara, meski memang karirnya tidak bertahan lama seperti yang diharapkan oleh para penggemar. Sebagai pesepak bola yang lahir dan besar di Belanda, permainan Van Basten banyak dipengaruhi oleh filosofi total football yang diwariskan oleh Johan Cruyff. Dia memiliki kemampuan yang melebihi penyerang lainnya. Van Basten memiliki postur tubuh tegap, kecepatan mumpuni, sentuhan emas, fleksibilitas yang baik, serta sedikit aroma akrobatik yang diakui eksistensinya. Pria yang lahir pada 31 Oktober 1964 ini memulai karir profesionalnya di Ajax Amsterdam pada tahun 1981. Berada di bawah asuhan pelatih Leo Beenhakker saat itu, Van Basten yang baru berusia 17 tahun sudah mampu menembus ketatnya persaingan di tim utama. Pada momen debutnya, dia bahkan hadir untuk menggantikan peran Johan Cruyff di laga melawan NEC Nijmegen. Sejak perkenalannya pada musim 1981-1982, Van Basten tidak pernah berhenti mencetak gol. Dia bermain dalam 20 pertandingan di musim keduanya dan sukses mencetak 9 gol. Catatan tersebut seolah memaksa Johan Cruyff meninggalkan Ajax, yang akhirnya memilih Feyenoord sebagai pelabuhan terakhirnya. Pada musim-musim berikutnya, catatan gol Van Basten tidak pernah kurang dari 20 buah. Dia muncul sebagai pahlawan di Amsterdammers melalui sumbangan trofi Eredivisie Belanda dan Piala KNVB. Van Basten juga turut menorehkan penghargaan sebagai pencetak gol terbanyak Liga Belanda dari tahun 1984 sampai 1987 secara beruntun. Satu torehan paling mengesankan Van Basten bagi Ajax tentu saat dia berhasil memberikan gelar Piala Winners pada tahun 1987. Yang istimewa, dia sukses mencetak 1 gol dalam kemenangan 1-0 Ajax atas Lokomotif Leipzig di laga final. Dia sukses mencetak 154 gol dari 174 pertandingan untuk Ajax Amsterdam. Pada November 1986, gol spektakulernya ke gawang FC Den Bosch menjadi salah satu yang paling terkenal di kompetisi Eredivisie Belanda. Penulis asal Belanda Zeger van Herwarden dalam bukunya berjudul Marco van Basten, The Jaren in Italic en Oranje menjelaskan, sebagai penyerang, Van Basten bukanlah tipe pesepak bola yang menyukai basa-basi. Ia tumbuh menjadi pesepak bola yang terkenal kejam. Kekejaman Van Basten sebagai pesepak bola diwujudkan dengan permainan efektif namun tetap cantik. Karena itulah, publik memberikan julukan angsa dari Utrecht. Tepat setelah menjalani karir yang sangat mengesankan di negeri sendiri, Marco van Basten lantas mulai berpikir untuk mencari tantangan di belahan bumi lain. Kali ini, takdir mempertemukannya dengan AC Milan yang baru saja diakuisisi oleh pesohor asal Italia, Silvio Berlusconi.
Sebelum kedatangan Berlusconi, AC Milan berada dalam periode suram. Mereka mengalami krisis finansial dan sempat terdegradasi ke Serie B usai terlibat skandal besar. Berlusconi berencana membangkitkan AC Milan dan menempatkan Van Basten sebagai salah satu senjata terbaiknya. Saat itu juga turut hadir nama Ruud Gullit untuk kian menguatkan pasukan I Rossoneri yang kemudian disusul oleh Frank Rijkaard pada tahun berikutnya. Di musim pertamanya, Marco van Basten berhasil mempersembahkan trofi Serie A pertama buat Milan setelah 9 tahun lamanya. Meski sempat mengalami cedera yang cukup parah dan harus menjalani operasi, Marco van Basten masih bisa memberi kontribusi terbaik buat Milan. Itu terbukti pada musim berikutnya saat dia mampu mencatatkan sebanyak 33 gol dari 47 pertandingan. Selain catatan gol yang sangat impresif, Van Basten turut menyumbangkan trofi Liga Champions Eropa dengan mencetak 2 gol di laga final melawan Steaua Bucuresti. Tak hanya menciptakan musim spektakuler bersama AC Milan di tahun 1988, Van Basten juga turut mengantar timnas Belanda meraih gelar Piala Eropa. Gelar juara itu terasa semakin berkesan buatnya setelah dia mencetak gol yang disebut-sebut sebagai salah satu yang terbaik sepanjang sejarah sepak bola di laga final melawan Uni Soviet. Melalui performa spektakuler yang diciptakan dalam rentang 1988 hingga 1989, Marco van Basten dihadiahi 2 penghargaan Ballon d'Or secara beruntun. Pada musim 1989-1990, Marco van Basten yang masih sangat diandalkan Arrigo Sacchi di lini depan AC Milan juga kembali mempersembahkan trofi Liga Champions Eropa buat AC Milan. Aku sungguh-sungguh bisa mengatakan bahwa Milan pada era akhir 1980-an merupakan salah satu tim yang luar biasa dalam sejarah sepak bola. Di atas segalanya, aku ingat Marco van Basten karena keanggunan, karunia, dan kualitasnya yang luar biasa. Aku ingat dengan baik ketika dia pertama kali datang ke Milan. Dia sangat muda dengan bakat yang besar, ucap Arrigo Sacchi. Keajaiban Marco van Basten pun nyatanya masih berlanjut saat pada tahun 1992 dia menjadi aktor penting dalam diraihnya gelar Serie A oleh AC Milan tanpa tersentuh satu pun kekalahan. Saat itu, Van Basten menjadi top skor Liga Italia dengan catatan 25 gol. Melalui performa spektakuler yang kesekian kalinya itu, Marco van Basten yang berusia 28 tahun kembali dianugerahi penghargaan Ballon d'Or. Nahas, pada musim 1992-1993, karirnya benar-benar terhambat oleh cedera pergelangan kaki yang sangat parah. Van Basten tak sanggup lagi mengeluarkan kemampuannya dan memainkan pertandingan terakhir dalam kekalahan AC Milan atas Marseille di laga final Liga Champions Eropa. Praktis, saat usianya masih berjalan di angka 28, dia harus memutuskan berhenti bermain meski memang Marco van Basten baru mengumumkan pensiun dari dunia sepak bola pada tahun 1995. Aku berada di puncak karir dan tiba-tiba pada tahun 1993, aku memainkan pertandingan terakhir. Jika kamu suka video ini, silakan klik tombol like dan subscribe channel ini.